Ya, lantas bagaimanakah kisahnya seorang bocah kelas 6 SD bisa memiliki ketertarikan besar pada bidang keamanan cyber? Kita tergabung dengan Ibra yang saat ini juga didamping oleh sang ayahanda yaitu Bapak Aminuddin Salas. Halo, selamat siang Pak Amin dan juga Dek Ibra. Gimana kabarnya nih hari ini? Halo, selamat siang Mas Ferry. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, saya boleh tanya-tanya nih kepada Pak Amin dan juga Ibra. Boleh diceritain nggak sih Ya, gimana cerita awalnya bisa Ibra ini tertarik dengan dunia digital atau IT sendiri, Pak Amin atau Ibra? baik. Untuk awalnya itu sebenarnya Ibrahim itu kan ya seperti anak-anak sekarang ini kan suka dengan gadget, Mhm. suka bermain HP. Ibrahim ini dulu eh, saking senangnya main HP sampai lupa waktu. Saya sebagai orang tua melihat itu sebagai sebuah hal yang kurang positif. Ya. Akhirnya saya minta untuk mencoba untuk membuat game daripada membuang waktu bermain game, beralih mencoba membuat game. Mhm. Dari bermain game ke game membuat game, ternyata dia belajar coding. Mhm. Dengan coding itu didokumentasikan, dibuat konten, ternyata banyak yang menonton. Akhirnya dari komentar-komentar itu banyak yang menyarankan, "Dik, belajar aja cyber security." Oke. Oke. Awal mulanya itu gitu. Oke, awal mulanya seperti itu ya Pak Amin. Kalau dari Ibra Ya, sendiri, kalau saya tanya ke Ibra, apa sih yang bikin seru belajar IT ini? Yang bikin motivasinya apa nih, Ibra? Bagi saya itu bisa mempelajari IT karena IT itu beda dari yang lainnya. Soalnya IT itu banyak macam-macamnya. Ada yang bisa membuat game, bisa menciptakan website, bisa juga mengamankan sebuah website juga, jaringan, server itu semuanya bagus. Saya suka. Oh, berarti suka ya, banyak explore ya tentunya Ibra. Nah, untuk explore sendiri nih Pak Amin, adakah pendampingan khusus yang dilakukan oleh Pak Amin terhadap Ibra ketika melakukan exploring di dunia digital, khususnya di IT? kalau untuk belajar cyber security, kebetulan anaknya saya bebaskan, Mas. Yang penting dia tetap sesuai etika saja, Mhm. karena untuk basic cyber security saya pribadi tidak memiliki. Mhm. Jadi saya membebaskan anak saya, tapi saya memantau apakah yang dilakukannya itu melanggar undang-undang, melanggar etika atau tidak. Oke, berarti tetap ada pendampingan pengawasan ya dari Pak Amin sendiri kayak gitu. Nah, ini sampai bisa menemukan celah keamanan yang istilahnya keamanan cybernya ini ada celahnya ini sudah diketahui oleh Ibra dari pihak NASA dan sempat dilaporkan seperti itu. Bahkan sampai mendapatkan surat apresiasi. Boleh diketahui juga bagaimana tahapan-tahapan ini sehingga bisa mendapatkan apresiasi dari NASA ini Pak Amin ataupun Ibra? Saya menemukan nama Broken Hijeki dan itu saya mulai dari bulan April ataupun Mei itu dan saya sudah melaporkan 4 kali. Yang satunya duplikat, yang kedua itu tidak disetujui, yang ketiga itu sudah disetujui tapi masih dicek-cek dulu. Yang terakhir ini yang sudah disetujui sampai yang ini yang viral. Yang dapat Oke. sertifikat. Oke, berarti yang terakhir yang disetujui ya, sebenarnya ada beberapa item yang sudah dilaporkan oleh Ibra. Namun ada yang terakhir ini yang diberikan apresiasi. Lantas sejauh ini yang didapatkan dari Ibra kan sudah ada apresiasi dari pihak NASA. Adakah pendampingan juga khusus dari pihak sekolah ataupun juga pemerintah setempat mengetahui informasi ini, Pak Amin ataupun Ibra? Kemarin hari Jumat dapat kunjungan dari Wakil Bupati Boyolali, khusus datang untuk menemui Ibrahim di sekolahnya hari Jumat kemarin, Mhm. sekaligus memberikan sedikit apresiasi, Mas. Oke. Ada dari pihak, anu sudah ada, di Oke. kabupaten sudah ada. Baik, berarti ada respon positif ya dari pihak sekolah ataupun juga kabupaten. Nah, saya boleh tanya ke Ibra. Ibra, butuh berapa lama waktunya untuk mengetahui celah tersebut yang disampaikan kepada pihak NASA, Ibra? Ngulik-nguliknya kayak gitu. Saya butuh waktu 6 hari untuk mencari kelelahan tersebut dan untuk pelaporannya saya sampai 2 bulan. Oh, lumayan lama ya. Kesulitan nggak ketika menemukan celah itu? Apa saja yang sampai harus di cross check
and recheck kayak gitu, harus dicek berkali-kali seperti itu kah atau bagaimana? Soalnya laporannya itu berbahasa Inggris dan saya kan orang Indonesia, nggak usah ada yang bisa bahasa Inggris juga, ada yang nggak bisa. Ada kelemahan di Oke. bahasa Inggris. Oke, ada kelemahan tapi nanti pasti di-upgrade ya kemampuan skill untuk berbahasa Inggrisnya ya Ibra, belajar terus untuk bahasa Inggris. Jadi nanti kalau misalnya ada temuan celah lagi langsung dilaporkan tapi ngetiknya langsung dari Ibra sendiri. Oke, Ibra, kalau misalnya kita berbicara lebih lanjut ke pola didik juga terhadap Ibra Pak Amin. Adakah pola didik khusus yang diterapkan ketika Ibra melakukan pembelajaran dalam hal IT ini? Karena sebelumnya kan sempat diinformasikan oleh Pak Amin suka main gadget, main game kayak gitu, malah disuruh bikin game aja kayak gitu. Nah, ini pendampingan pengawasannya dari orang tua bagaimana, Pak Amin? Untuk ke Ibrahim sendiri kan, memang saya kan basicnya IT, sudah sedikit paham lah untuk dasar-dasar apa yang perlu diajarkan ke anak. Saya tidak langsung menuntut Ibrahim itu langsung paham bahasa program, tapi lebih ke memahami logika pemrograman itu sendiri, pakai logika, jadi bahasa logiknya dulu. Tidak langsung menghafalkan kode-kode mesin, jadi lebih ke penalarannya dulu, fungsinya apa. Dan untuk pembelajaran saya lebih sering memberikan challenge ke Ibrahim. Jadi saya meminta dia untuk membuat sesuatu, nanti dia praktekkan, dia buat, nanti hasilnya ditunjukkan ke saya. Oke, berarti di challenge ya. Challenge. Oke, menarik Pak Amin. Jadi Ibra diberikan PR lah ibaratnya gitu, di challenge sehingga bisa menyelesaikan challenging itu atau challenge tersebut seperti yang disesuaikan oleh Pak Amin sendiri. Oke, saya ke Ibra. Ibra, kalau boleh tahu main komputernya tuh sehari bisa sampai berapa jam? Sampai lupa waktu nggak sih kayak gitu? 2 jam 2 jam sehari? sampai 2. Iya. Oke, 2 jam itu apa saja yang dieksplor oleh Ibra? Ya, pelajari macam-macam perencanaan website, pakai AI sampai YouTube. Oke. Kalau AI menurut Ibra sendiri gimana dengan kondisi yang saat ini dan juga tantangan di tengah IT? Apakah itu menjadi satu hal yang positif menurut Ibra? Memudahkan gitu ibaratnya? Iya, AI sangat membantu dan untuk memudahkan bagi saya. Karena jika ingin tanya-tanya tentang basicnya cybersecurity itu, AI bakal menjawabnya. Oke. Nah, biasanya kalau dari pihak sekolah gitu diajarin apa aja kalau terkait IT sendiri, Ibra? Ada nggak sih pembelajaran IT sejauh ini dari sekolah? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini otodidak, mandiri ya? Ya, Oke. dibantu saya mengenai. Aha. Oke, berarti masih benar-benar belajar mandiri yang nanti notabene kedepannya pasti akan dikembangkan lebih lanjut ya. Oke, Ibra kalau boleh tahu cita-citanya ke depan jadi apa sih Ibra setelah berhasil kayak gini? Cita-cita saya di kedepannya mau menjadi cybersecurity profesional. Wow, oke, jadi cyber security profesional ya ke depan. Kalau dari Pak Amin, kira-kira bagaimana dukungan ke depan cita-citanya Ibra nih? Tanggapannya? Kalau saya, harapan saya ke depannya Ibrahim itu nantinya bisa bekerja mungkin di luar negeri atau mengembangkan karirnya lebih luas lagi, bisa memberikan contoh ke anak-anak lain di Indonesia. Terutama saya itu kan dari desa, Benar. di pelosok ke kota itu hampir 1 jam 2 jam. Oke. Jadi kalau bisa menjadi inspirasi, saya sangat bersyukur. Semoga nanti banyak anak-anak yang mau belajar dengan hal-hal yang modern seperti ini. Karena dulu waktu kecil saja saya di umur Ibrahim itu hanya suka main bola, main sama teman. Nah, kalau Ibrahim ini ternyata sudah berbeda. Ini memang juga zamannya juga sudah berbeda dengan zaman-zaman yang dahulu. Iya. Gitu, Mas. Baik, sekarang sudah bergejolaknya ke arah maju ya Pak Amin ya. Oke, kalau boleh tahu Ibra, kedepannya Ibra pengen nggak sih one day kerja di NASA? Karena kan sudah berhasil ngasih tahu celah keamanan cybernya NASA. Pengen nggak kerja di NASA one day? Belum kepikiran sampai sana. Belum kepikiran. Tapi kira-kira one day kalau ada kesempatan untuk, ayo gabung bersama NASA, mau atau gimana?
Mau ya? Oke, kita nantikan ya ke depannya, semoga ada undangan juga dari NASA sehingga bisa ada kolaborasi anak-anak Indonesia yang begitu luar biasa, salah satunya seperti Ibrahim, bisa berkontribusi di kancah dunia cyber di internasional. Oke, mungkin pesannya Ibra untuk teman-teman yang masih seusianya Ibra, kayak gitu apa sih? Lebih baik kalau mau bisa seperti itu sebelumnya meneliti logika coding dulu, lanjut buat game yang sederhana, apa langsung ke website. Oke, kalau misalnya kan sekarang anak-anak zaman sekarang suka main handphone atau gadget. Kalau Ibra melihat ini gimana? Lebih baiknya seperti apa? Sebenarnya ada dampak positif juga kalau di penggunanya memakai handphone buat belajar hal-hal lainnya. Tapi kalau dampak negatifnya main game seharian itu. Oke, harus ada rem. Kalau Ibra ada remnya nggak kalau misalnya main game kayak gitu? Sekarang saya belajarnya main game. Oke, siap. Jadi sekarang lebih fokusnya ke situ ya. Didesain juga untuk desain game. Nah, kalau misalnya seperti saat ini, Pak Amin, Ibra ini dari Pak Amin saja atau didatangkan guru juga untuk melakukan pendalaman terkait IT ini? Untuk saat ini masih saya dampingi sendiri, Mas. Oke. Anaknya mungkin belajarnya nggak hanya untuk lewat panduan tutorial-tutorial yang ada di internet saja, dari YouTube ataupun dari AI. Oke, berarti sejauh ini dari Pak Amin saja ya. Oke, Ya. ke depannya, kira-kira dari Pak Amin sebagai orang tua kepada orang tua yang lainnya nih, ada nggak sih insight yang ingin disampaikan kepada orang tua yang juga mungkin memiliki anak dan memiliki bakat seperti Ibra, namun belum tahu nih arahnya mau dikemanain kayak gitu. Adakah insight pesan yang bisa disampaikan? Untuk orang tua yang mungkin melihat anaknya itu punya potensi ke bidang IT, ya tolong bisa disupport dari hal kecil dulu, mungkin dari disemangati. Kalau mungkin ada modal, ada uang, bisa diberikan fasilitas, karena anak itu bagaimanapun juga kalau dia belajarnya sendiri itu memang agak susah. Jadi sebagai orang tua kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya menyarankannya seperti itu, demi anak itu harus apapun diusahakan. Oke, kalau boleh tahu modalnya banyak nggak sih Pak? Kalau untuk ngasih pembelajaran terkait ini IT kepada Ibra, apa saja modalnya? Sebenarnya kalau untuk basic-basic itu tidak, Mas. Dengan modal HP aja anak itu sudah bisa belajar coding. Oke. Tapi kalau untuk yang kenapa saya belikan kemarin itu adalah laptop, itu karena untuk menunjang dia belajar ethical hacking. Karena kan kalau ethical hacking dia harus membuat sebuah lab sendiri di komputer. Jadi tidak merusak web-web orang yang ada di internet. Makanya harus membelikan. Tapi kalau untuk pembelajaran dasar dengan HP saja itu sudah cukup sebenarnya untuk belajar coding ataupun cyber security. Baik, ini jadi catatan penting ya, insight kepada seluruh orang tua Indonesia. Modalnya nggak terlalu banyak ya, modal handphone ataupun juga bisa laptop yang kedepannya untuk bisa lebih tahu etika di dunia digital khususnya di IT. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibra? Ada tambahan? Saya ingin menunjukkan kalau kemampuan teknologi itu bisa dipakai untuk membantu bukan merusak. Makanya saya memilih melaporkan temuannya. Oke, great. Berarti tidak merusak adalah salah satu bentuk hal yang positif. Melaporkan berarti ini menjadi bentuk tanggung jawab Ibra juga karena sudah memahami ilmunya, berkontribusi untuk dunia cyber atau keamanan cyber internasional. Terima kasih sekali lagi Ibrahim dan juga Pak Aminuddin Salas atas waktunya. Sukses selalu untuk Ibrahim dan juga keluarga, sehat selalu di sana. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.